sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson from Luke chapter 15. Halo, nama saya Bapak Pendeta Dave dan saya rindu membagi pelajaran yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-15. This is the story of the son we call the prodigal son and what happened to him. Nah, ini kisah yang kita kenal dengan kisah perumpamaan tentang anak yang hilang dan apa yang terjadi dengan si anak yang hilang ini. And so let's read from Luke chapter 15 and verses 11 and 12. Mari kita baca bersama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. And let's read also verses 14 through 19. Dan mari juga kita baca ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Okay, here we have a son that ran away from home and spent all of his money. Di sini kita bertemu dengan seorang anak yang melarikan diri dari rumahnya dan menghabiskan semua uang-uangnya dengan berfoya-foya. And when he had no more money, he had to work feeding pigs. Dan ketika anak bungsu ini kehabisan uangnya, dia berusaha mencari kerja dan pekerjaannya adalah menjaga babi. And one day he suddenly started to think, this is not good. Dan suatu hari dia berpikir, wah, ini tidak baik. He came to what we would call the right thinking, and he realized in his father's house things were good. Dia, si anak bungsu ini kemudian dia sampai kepada atau dia memperoleh suatu pemikiran yang benar dan dia ingin kembali kepada rumah bapaknya. So I want to talk today about where is our mind. Dan hari ini saya rindu untuk membahas tentang di manakah pikiran kita. In the very beginning of the Bible, in Genesis chapter 3, we find the first time that we're talking about the mind.
Di dalam permulaan, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, di situ ada bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pikiran-pikiran kita. In Genesis chapter 3 and verse 1, the serpent said to the woman, "Did God really say?" Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yeah, see, what the devil did was he started to make Eve question the word of God. Yang diperbuat oleh si ular ini adalah dia mulai membuat si Hawa ini mempertanyakan Tuhan. God did say, "Do not eat of the tree of knowledge of good and evil." Tentu saja Tuhan telah berkata untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. But the serpent came and said, "Did God really say that?" Tetapi si ular itu datang dan dia berkata, kalau dalam bahasa Inggrisnya berkata demikian, apakah Tuhan benar-benar mengatakan itu? But Eve changed what God said. Tetapi Hawa mengubah apa yang Tuhan katakan. And she said, "We cannot eat of it, and we also cannot touch it." Hawa menjawab si ular, kami tidak boleh makan buah pohon itu dan juga kami tidak boleh meraba atau menyentuh buah itu. God did not say that you could not touch the tree. Tetapi Tuhan tidak berfirman untuk tidak boleh menjamah atau menyentuh buah itu. Eve changed the word of God because of the way she was thinking. Hawa mengubah firman Tuhan berdasarkan cara berpikirnya. When we try and guess what God means, we start getting into trouble. Saudaraku, di saat kita mulai menebak, mengira-ngira, mereka-reka apa yang Tuhan pikirkan, kita sudah sesungguhnya masuk dalam masalah. We are always trying to make things better than what God said. Kita sebagai manusia berusaha membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dari apa yang Tuhan sudah katakan atau Tuhan sudah firmankan. Let's read Luke chapter 12 and verse 29. Kita baca bersama Lukas 12 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Dalam bahasa Inggris, janganlah pikiranmu, janganlah kamu punya pikiran yang ragu. So we don't worry about things on this earth, and we are not to have a doubt in our mind. Jadi janganlah kita khawatir tentang segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, dan janganlah kita punya keraguan dalam pikiran kita. When we start to question what God said, we get into big trouble. Saudara, kalau kita mulai mempertanyakan apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah katakan, sesungguhnya kita sudah ada bermasalah, saudara. Let's read James chapter 1 and verse 8. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam bahasa Inggris, orang yang mendua hati itu ditulis orang yang pikirannya bercabang atau pikirannya mendua, saudara. Yes, and it goes on, it says, we are only lying to ourselves. Karena sesungguhnya dengan demikian kita tidak akan tenang ya dalam hidup kita, kalau kita mengandalkan diri kita. This makes us unstable in our thinking. Itu membuat kita labil ya, membuat kita tidak stabil dalam cara berpikir kita. And then we cannot be trusted. Dan kemudian kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. We try and make ourselves look better than we really are. Kita berusaha membuat diri kita lebih baik dari siapa kita sebenarnya. So we also read in Genesis chapter 6 and verse 5. Let's read that. Dan mari juga kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
everything man thought of in his heart was evil. Segala sesuatu yang manusia pikirkan dan yang dia renung-renungkan di hatinya semuanya kejahatan semata-mata. But 1 Corinthians 2:16 says, we can have the mind of Christ. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. So if there's a mind of Christ, there's also the mind of the devil. Jadi ada pikiran Kristus, tapi ada juga pikiran iblis. And man always is thinking evil in his mind. Dan manusia di dalam pikirannya selalu saja memikirkan hal-hal yang jahat. How many wars and problems and troubles are there today because of the way man thinks? Saudaraku, coba kita hitung ada berapa banyak peperangan yang terjadi, permasalahan yang terjadi, penderitaan yang terjadi di muka bumi saat ini oleh karena hasil dari pemikiran manusia. A lot of people say there is no God. Banyak sekali orang berkata bahwa wah, tidak ada Tuhan. And we have all these problems. We have to have police because man's mind is so evil. Dan saudaraku, ada begitu banyak permasalahan yang terjadi dikarenakan pikiran manusia yang hanya kejahatan semata-mata. So we have the mind of Christ today or do we have the mind of the devil? Saudaraku, pertanyaannya hari ini, saudaraku, apakah kita memiliki pikiran-pikiran Kristus ataukah kita memiliki pikiran-pikiran iblis? Let's look at the good mind right now. Mari kita lihat dan belajar pikiran yang benar. We read about this son in Luke chapter 15 and verse 17. Kita sudah melihat tentang si anak bungsu, anak yang terhilang ini di Lukas 15 ayat yang ke-17. It means that he was actually starting to think correctly. Di ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya atau dia mulai berpikir dengan benar. Before this, he had pride in his life. Sebelum ini, saudaraku, si anak bungsu ini dia memiliki kesombongan dalam hidupnya. He said, I can run my own life. Dia berkata, "Oh, saya bisa jalani hidup saya sendiri. We can do everything my way." Segala sesuatunya bisa saya lakukan berdasarkan cara saya." And he was going against what God wanted. Nah, si anak bungsu yang terhilang ini dia melakukan segala sesuatu bertentangan atau berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. And this boy suddenly realized that he was having it worse than the lowest servant of his father. Akhirnya si anak bungsu yang terhilang ini menyadari keadaannya, bahwa keadaannya sungguh sangat buruk, bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang upahan ya atau pekerja-pekerja bawahan ayahnya yang ada di rumahnya. He also was realizing it was sin that had caused trouble in his life. Anak bungsu yang terhilang ini pun menyadari bahwa karena dosa-dosanya lah maka terjadi semua itu dalam hidupnya. And that is what sin will do to us. It changes our mind. Itulah yang dosa lakukan dalam hidup kita, mengubah berpikir kita, saudara. And when our mind changes, we go against the word of God. Dan ketika pikiran kita telah berubah karena dosa, maka kita akan jalani hidup bertentangan, melawan Allah. In Philippians chapter 2 and verse 5, it says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Kalau kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5 berkata demikian, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." You see what this boy was doing was coming to realizing that he had sin in his life. Yang dilakukan oleh si anak bungsu yang terhilang ini adalah menyadari akan segala dosa-dosanya yang telah dia perbuat dalam hidupnya. Now remember, he was a son. Ingat baik, anak bungsu yang terhilang ini, dia ini seorang anak. But he had sin in his life. Tetapi dia berbuat dosa dalam hidupnya.
As Christians, we can still have sin in our lives. Sebagai orang Kristen, saudaraku, kita masih bisa saja berbuat dosa dalam hidup kita. And we say we're serving God, but we're really serving ourselves. Dan kita berkata bahwa, oh saya kan melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya kita melayani diri kita sendiri. So this son started to realize his thinking was very wrong. Jadi si anak bungsu yang terhilang ini dia mulai menyadari bahwa cara berpikirnya salah. So he repented because he realized he had sin in his life. Si anak bungsu yang terhilang ini dia bertobat dan menyadari segala dosa-dosanya yang dia lakukan dalam hidupnya. And he took a very humble attitude toward his father. Dan dia mengambil sikap yang sangat penuh dengan kerendahan hati kepada bapaknya. His pride was gone. Kesombongannya sudah hilang semua. He says, I'm not worthy to be a son, I will be a servant. Si anak bungsu ini berkata, saya tidak layak menjadi anak bapa. Biarlah saya menjadi hamba atau orang upahan dari bapa. He was willing to die to what he used to be. Anak bungsu ini rela mati dari apa yang dia sebelumnya perbuat. And now he would live just for the father. Dan sekarang dia mau hidup hanya untuk bapaknya. And we need to come to this place in our Christian walk. Saudaraku, dalam perjalanan kekristenan kita harus sampai ke titik seperti ini, saudara. Some people say, oh, I am worthy to serve God. Ada beberapa orang berkata bahwa, oh, saya ini layak melayani Tuhan. I am doing good things for God. Saya ini melakukan banyak hal-hal yang baik bagi Tuhan. But that is pride. Tetapi itu, saudaraku, adalah kesombongan. That is thinking wrongly about the ways of God. Itu adalah cara berpikir yang salah tentang jalan-jalannya Tuhan. We have to come to a place of realizing sin can come into our lives. Kita harus sampai di titik di mana kita menyadari bahwa dosa bisa saja datang dalam hidup kita. And when we humble ourselves and become a servant, God can use us. Dan di saat kita sepenuhnya merendahkan hati kita menjadi hamba, saudaraku, di saat itulah Tuhan akan memakai kita. Let's read Revelation 12 and verse 11. Kita baca bersama firman Tuhan di dalam Wahyu 12 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Dan mereka mengalahkan dia ini adalah si iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Here is how we serve God. Ini adalah cara bagaimana kita melayani Tuhan. We overcome by the blood of the Lamb. That's our salvation. Kita mengalahkan dengan mempergunakan darah anak domba. Itulah keselamatan kita. I hope you realize that you have sin in your life and you have come to salvation. Saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara sekalian sadarilah bahwa ada dosa dalam hidupmu dan bahwa Anda perlu datang kepada keselamatan. And you've asked Jesus into your heart, so you know you are truly a child of God. Dan selanjutnya mintalah Yesus untuk masuk ke dalam hatimu supaya Anda sepenuhnya yakin bahwa engkau sudah menjadi anak Allah. They also overcame by the word of their testimony. Mereka juga menang mengalahkan si iblis dengan kesaksian mereka. That is our testimony about what God has done for us. Yaitu kesaksian tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Have you told someone how good God is to you? Saudara, sudahkah Anda menyampaikan kepada seseorang betapa baiknya Tuhan itu? Have you told about the love of Jesus to someone else? Saudara, sudahkah Anda menyampaikan kepada seseorang betapa baiknya Tuhan itu? You give the witness of what God has done for you. Saudara, sampaikanlah kesaksian, bersaksilah tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu.
And the third way that they overcome is they don't care if they live or die. Dan hal yang ketiga bagaimana mereka bisa menang mengalahkan si iblis adalah karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. We're just a servant, and whatever God wants, we will do. Kita ini hanya hamba, saudaraku. Jadi apa yang Tuhan minta kita kerjakan, lakukan saja itu. And this is because of what we read in 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Dan ini karena apa yang kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban dalam bahasa Inggris dikatakan di situ pikiran yang utuh. Mm-hmm. So there's two spirits in this world now. Di dunia ini, saudaraku, ada dua jenis roh. There is a spirit of fear that is given by the devil. Ada roh ketakutan yang diberikan si iblis. And so many people fear all sorts of different things. Dan ada begitu banyak orang yang ketakutan dengan berbagai banyak hal. But God has given us His Holy Spirit. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita rohnya yang kudus. A spirit of power. Yaitu roh kekuatan. A spirit of love. Roh kasih. And a spirit of the right thinking. Dan roh dalam bahasa Indonesia dikatakan ketertiban. Dalam bahasa Inggris roh yaitu dengan memiliki pikiran yang utuh, yang benar. So God says there's nothing wrong with my mind. Tuhan berkata bahwa sesungguhnya tidak ada yang salah ya dengan otak pikiran kita. But are we using the mind of Jesus or are we using the mind of the devil? Tapi apakah kita mempergunakan pikiran-pikiran Yesus atau mempergunakan pikiran-pikiran si iblis? So if we are walking in the Spirit, we can overcome the world. Jadi saudaraku, jika kita berjalan di dalam roh, kita sanggup mengalahkan, menaklukkan dunia ini. But the correct thinking will keep us humble like a servant. Tetapi pikiran yang benar akan tetap terus menjaga kita tetap rendah hati seperti seorang hamba. I want to read Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yes, it's the peace of God that takes care of us. Sesungguhnya damai sejahtera Allah yang akan memelihara menjaga kita. This verse tells us how we are to pray. Ayat ini memberitahu kepada kita bagaimana cara kita berdoa. We pray with thanksgiving. Bahwa kita berdoa dengan ucapan syukur. And the peace of God that we can't understand will keep our hearts and our minds. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang bahkan kita tidak dapat memahaminya akan memelihara hati dan pikiran kita. So are you worried today? Saudaraku, hari ini apakah Anda sedang khawatir? Are you feeling like there's trouble all around you? Apakah Anda sementara merasakan bahwa wah ada masalah, ada pergumulan yang ada di sekitarmu? These things cannot separate us from the peace of God. Tetapi hal-hal ini, segala kekhawatiranmu ini sudah tidak akan dapat memisahkanmu dari damai sejahtera Allah. We are not to doubt the word of God. Saudaraku, jangan kita ragu akan firman Tuhan. And it says you can't even understand how it works. Dan saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa melampaui segala akal, itu artinya kita bahkan tidak mampu memahami cara kerjanya.
Jesus can take all of our burdens and troubles away from us. Saudaraku, Yesus sanggup mengambil segala pergumulan, permasalahan kita dan mengeluarkan semuanya itu dari hidup kita. So we don't have to think about these terrible things. Jadi kita tidak perlu lagi terlalu memikirkan tentang segala hal-hal yang mengerikan atau segala penderitaan ini. Some of these things will still be in our lives, but we do not let it bother our minds. Tetapi beberapa hal, kekhawatiran atau permasalahan itu masih tetap ada di dalam kehidupan kita, tetapi janganlah itu membuat kita ragu, membuat kita cemas, mengganggu pikiran kita. Let's read Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Do I trust God? Saudaraku, apakah saya sungguh-sungguh sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Do I try and figure out what God is doing? Ataukah apakah kita sementara mereka-reka apa yang Tuhan sementara kerjakan? This verse tells us just to simply trust God. Tapi firman Tuhan di Amsal tadi memberitahukan kepada kita cukup percaya saja. And He will take care of us. Maka Dia akan menjaga, memelihara kita. I don't have to worry about what's going to happen. Saya tidak perlu khawatir dengan apa yang nantinya terjadi. What am I going to eat today? And what am I going to wear? Apa yang saya akan makan hari ini? Apa yang akan saya pakai hari ini? Saya tidak perlu khawatir dengan hal-hal itu lagi. What is going to happen to me? Apa yang nantinya terjadi dengan saya? We don't worry about these things anymore. Kita tidak perlu lagi khawatir dengan hal-hal itu, saudaraku. Because we trust in God. Karena kita percaya kepada Tuhan. We simply trust and He takes care of all the problems. Kita cukup hanya percaya saja kepada Tuhan dan Tuhan mengambil alih segala masalah kita. Yeah, Isaiah chapter 26 and verse 3 tells us. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hati yang teguh dalam bahasa Inggris adalah yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. What a promise God has given us. Sungguh janji yang luar biasa Tuhan sudah beri bagi kita, saudaraku. We can return to Jesus and know that He cares for us. Kita bisa kembali kepada Tuhan dan yakin mengetahui sepenuhnya bahwa Dia peduli dan Dia menjaga hidup kita. It doesn't matter what you have done, Jesus can forgive you and change you. Tidak peduli untuk segala sesuatu yang telah Anda lakukan, Yesus mengasihi dan peduli dengan Anda. And don't ask me how it works. I just trust God to do it. Saudara, jangan tanya kepada saya bagaimana cara kerjanya, bagaimana semuanya itu berlaku, saudara. Cukup percaya saja. So where is your mind today? Saudara, pertanyaannya, hari ini di manakah pikiranmu berada? Is your mind in the ways of this world or in the ways of God? Apakah pikiranmu berada pada jalan-jalan yang dunia berikan atau kepada jalan-jalan Tuhan? Remember, we do not receive the world's spirit of fear. Saudara ingat baik, jangan pernah lupa bahwa kita tidak menerima roh yang dunia ini berikan, yaitu roh ketakutan. But God has given us His Holy Spirit. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita rohnya yang kudus. And that is a spirit of power. Yaitu roh kekuatan. And it is a spirit of love. Roh kasih. And a spirit of the right thinking. Dan roh yang memberikan kepada kita pikiran yang benar. So trust God today and think the right things. Saudara, hari ini percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan pikirkanlah pikiran-pikiran yang benar. So the Lord bless you and keep you today. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan menjaga memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian di sepanjang hari ini. And think of other good things of God. Dan pikirkanlah segala hal-hal yang baik yang dari Tuhan. The Lord bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time